Dari situ, kita juga dapat menyimpulkan perbedaan gaya dan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Ya, berikut ceritanya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tidak suka kalung ini, ayah. Tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan.
Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Selanjutnya, mari kita identifikasi cerita tersebut. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yaitu ada raja, permaisuri, dan putri raja. Kemudian, tempat raja melakukan pertapaan yaitu di hutan. Lalu, hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung-kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Permaisuri bersedih dalam cerita tersebut ya. Dia bersedih dan menangis. Nah, ini karena putri menolak mengenakan kalung itu. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih dan akhirnya menangis. Nah, sifat putri dalam cerita tersebut yaitu kurang baik. Meskipun putri raja adalah gadis yang cantik, tetapi mempunyai sifat yang kasar dan manja karena terlalu dimanjakan raja dan permaisuri. Cerita tersebut merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekayasa yang tidak benar-benar terjadi. Cerita yang bersumber dari hayalan. Ciri-cirinya bersifat rekaan atau hayalan, bukan sebenarnya. Bahasanya bersifat konotatif, menggunakan imajinasi si penulis dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan oleh Udin ini disebut dengan gaya, karena dengan tarikan dan dorongan tersebut menyebabkan benda bergerak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih paham, lakukan percobaan berikut. Mendorong dan menarik meja. Tujuan percobaannya adalah untuk membedakan gaya dan gerak. Alatnya meja. Langkah kegiatannya, yang pertama, letakkan meja di tempat cukup luas. Lalu, doronglah meja itu. Amati apa yang terjadi. Berikutnya, tariklah meja itu. Amati apa yang terjadi. Nah, saat meja didorong, maka meja akan bergerak atau bergeser. Saat didorong, arah meja menjauhi pendorong. Saat meja ditarik, maka meja mengarah ke arah tarikan kita atau mendekati penarik. Dari situ, kita juga dapat menyimpulkan perbedaan gaya dan gerak.
Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Selanjutnya, untuk kerjasama dengan orang tua. Bekerjasamalah dengan orang tuamu, amati gaya tarikan dan dorongan yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Diskusikan tentang gerak yang ditimbulkan akibat gaya tersebut. Tuliskan hasilnya pada kertas, kemudian ceritakan kepada guru dan teman-teman saat di sekolah. Jika kamu belajar di rumah, kamu dapat menceritakannya secara virtual. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.